yang di sorga, inilah ungkapan hati kami umat-Mu pada saat malam ini. Kami sangat merindukan dapat mengasihi Engkau dan mencintai Engkau selama kami berada di dunia ini. Seperti apapun keadaan hidup kami sangat rindu untuk menyukakan hati Bapa. Lewat pujian inilah Tuhan sekaligus kerinduan hati kami. Bapa di sorga, kami sudah memuji nama-Mu. Saat malam ini juga kami merindukan sabda Allah. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran kebenaran bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Hidup yang Kekal. Hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang kekal itu bukanlah sekedar hidup tanpa akhir. Sekali lagi, hidup yang kekal atau hidup kekal bukan sekedar hidup tanpa akhir. Sebab istilah yang dipakai untuk kekal dalam teks Alkitab Perjanjian Baru mengandung arti kuantitas dan juga kualitas. Berarti saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kekal itu merupakan juga suatu kualitas hidup yang kita terima. Bukan semata-mata pada kuantitas yang bicara mengenai angka, lamanya sesuatu, atau karena kekal lalu kita berkata tanpa batas waktu atau tanpa batas akhir. Sekali lagi saudara, mari kita memahami bahwa hidup yang kekal atau hidup kekal itu tidak hanya sekedar berbicara kehidupan yang tanpa batas, tanpa akhir. Tetapi bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dalam keseharian yang berarti mutu hidup atau kualitas hidup. Kenyataan ini mengizinkan kita mengenal Allah dalam pengetahuan dan persekutuan yang makin bertambah dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbicara hidup kekal berarti berbicara kualitas hidup yang semakin mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Firman Allah berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Maksudnya mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Oleh karena itu, saudara-saudara, kehidupan kekal perlu dianggap sebagai sesuatu yang juga bisa kita alami sekarang ini. Oke. Hidup kekal itu juga bisa memiliki pengertian atau bahwa itu sudah kita alami saat ini, karena bukan hanya bicara kuantitas, tapi kualitas. Kalau seseorang memiliki pengenalan yang baik atau mendalam tentang Allah dan pribadinya, maka sesungguhnya hidup yang kekal itu sudah ada pada dirinya. Jadi saudara-saudara, kehidupan kekal bukan sesuatu yang dimulai ketika orang percaya mati. Tetapi sebaliknya kehidupan kekal itu juga dimulai ketika seseorang beriman pada Kristus. Kristus yang kita percayai yang sekaligus juga adalah milik kita. Yohanes pasal 3 ayat 36 berkata, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan coba bersama-sama untuk memahami beberapa hal penting untuk saudara dan saya mengerti dan memahami konsep hidup yang kekal. Sehingga ketika kita memiliki konsep ini, memiliki pemahaman yang baik atau benar, maka setiap kita akan merindukannya, akan mengejarnya, atau akan memperjuangkannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus percaya akan adanya hidup yang kekal. Itu yang pertama. Percaya bahwa hidup kekal atau hidup yang kekal itu ada. Matius pasal 19 ayat 16, di sana ada satu percakapan yang berbunyi, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti seseorang ini yang pertama dia percaya bahwa hidup kekal itu ada. Kedua, selain dia percaya bahwa kehidupan kekal itu ada, dia juga merindukan kehidupan yang kekal itu. Karena dia berkata, perbuatan apakah yang harus kuperbuat? Saudaraku sekalian, percayalah bahwa hidup kekal itu memang ada. Dan kita harus memiliki kerinduan untuk memperolehnya. Perbuatan baik apa
Karena Roma pasal 2 ayat 6 sampai 7 juga berkata begini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Hal sederhana yang harus kita pahami bersama. Kehidupan kekal itu memang ada. Dan kita harus merindukannya. Seperti orang ini bertanya, perbuatan baik apa? Paulus berkata, setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya. Akan ada hidup yang kekal bagi orang yang disebut dengan tekun berbuat baik. Berarti akan ada juga hukuman yang kekal bagi orang yang tidak berbuat baik, yang tidak mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Renungannya adalah, apakah saudara sama seperti orang ini? Merindukan, menginginkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, Allah menjanjikan hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri. Dijanjikan Tuhan sendiri kepada kita. Janji Tuhan kepada kita saudara-saudara adalah hidup yang kekal. Kalau Allah sendiri berjanji bahwa akan diberikannya atau akan adanya hidup kekal bagi orang yang percaya, maka sesungguhnya setiap orang percaya harus mengejarnya, harus merindukannya, harus mendambakannya, harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin supaya memperoleh hidup yang kekal. Sebab hanya Allah yang dapat memberikan hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal tidak akan kita temukan, tidak akan kita peroleh di tempat lain atau peroleh dari yang lain selain dari Allah sendiri. Sebab Allah yang berjanji. Karena Allah yang berjanji, maka Dia juga yang akan menggenapinya. Yang ketiga, Allah menghendaki setiap orang itu beroleh hidup yang kekal. Kehendak Allah adalah setiap orang beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Juga dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat-ayat ini saudara menjelaskan kepada kita
bahwa kehendak Allah adalah saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup yang berkualitas, dan sekaligus juga memperoleh hidup yang berkuantitas, yang artinya bicara masalah waktu akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, kekristenan menjadi penting, atau kekristenan akan didorong untuk sungguh-sungguh karena Allah menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Yang keempat, bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal itu? Yohanes pasal yang ketiga ayat 36, Alkitab berkata, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Juga dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-47, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Berarti hidup yang kekal itu hanya diperoleh, diberikan kepada mereka yang percaya. Mereka yang sungguh-sungguh taat kepada Kristus. Dua ayat ini mengisahkannya, supaya saudara dan saya sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh taat atau mengikuti kehendak Allah. Yohanes pasal 6 ayat 54 juga berkata, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Selain kita harus sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Dia, maka untuk kita memperoleh hidup yang kekal adalah makan darah dan minum, makan tubuh dan darah Kristus. Dengan kata lain, tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Kristus. Makan dan minum darah Kristus. Makan dagingnya, minum darahnya, itu bicara persekutuan. Itu bicara fellowship. Itu bicara kedekatan, dengan kata lain tetap tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti untuk meraih mendapatkan hidup yang kekal itu, dua catatan yang saya mau sampaikan, tidaklah sulit. Dan yang kedua, untuk memperoleh hidup yang kekal itu tergantung pada sikap hidup kita, sikap hati kita yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Pilihan ada di tangan kita. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Mau pilih yang mana? Mau pilih hidup yang kekal atau memilih kematian kekal, penghukuman kekal? Tinggal kitalah sekarang yang menetapkan dan memutuskannya. Karena Allah sudah berjanji bahwa hidup yang kekal ada dan akan diberikan kepada setiap orang. Sebab itu adalah kerinduannya. Tapi saudara dan saya dituntut untuk tetap percaya, taat dan tinggal di dalam Dia.
terakhir. Hidup yang kekal harus diperjuangkan. Harus diperebutkan. Seperti seorang olahragawan yang berjuang untuk memperoleh hadiah. Yang berjuang untuk memperoleh sesuatu dari usaha, dari kerja kerasnya. Kepada Timotius, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertanding dengan benar, dalam terjemahan lain disebut berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar. Berarti saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kekal itu bisa kita tidak dapatkan. Hidup yang kekal itu bisa meleset dari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus katakan, bertanding dengan benar atau berjuang dalam perjuangan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup kekal adalah mahkota yang ditawarkan kepada kita sebagai penyemangat juang dan untuk bertanding dengan iman yang benar, yaitu perjuangan yang benar. Maka dari itu saudara-saudara, kekristenan itu tidak boleh. Kekristenan itu tidaklah benar kalau hanya kita jalani menurut selera kita. Menurut keinginan atau perasaan daging kita semata-mata. Harus diperjuangkan. Harus diperebutkan. Supaya akhirnya hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Hidup yang kekal yang Tuhan sudah siapkan atau sediakan akan diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjuang dan berjuanglah dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan menyediakan sesuatu yang baik, indah, bahkan luar biasa bagi kami. Sebagai upah dari pengiringan dan kesetiaan kami kepada Allah. Engkau menyediakan hidup yang kekal. Kiranya kehidupan kekal atau hidup yang kekal menjadi kerinduan kami semua. Dan kami harus berjuang. Kami harus merebutnya. Tuhan tolong kami. Agar kami tetap percaya, taat dan tetap tinggal di dalam Engkau. Kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini bagi setiap kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.